Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Apa kabar para mahasiswa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat di kondisi pandemi. Kita tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring. Bapak Rektor pekan lalu sebenarnya sudah mengeluarkan edaran bahwa kegiatan perkuliahan tatap muka atau luring sudah dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kalau nggak salah saya mendapatkan hasil survei 60% mahasiswa masih memilih untuk kuliah secara daring. Karena syaratnya ketika diselenggarakan kuliah secara luring, maka Anda harus mengisi pernyataan kesediaan dan ditandatangani oleh orang tua. Artinya kalau nanti kena COVID, kira-kira begitu ya, menjadi tanggung jawab personal lah, bukan tanggung jawab institusi. Saya sih ikut saja regulasi dari kampus. Mau kuliah dari monggo, mangga kalau orang sudah bilang. Mau kuliah luring juga oke-oke saja, saya siap. Tapi sampai hari ini, mungkin setelah UTS baru akan ditentukan mahasiswa yang memilih kuliah luring. Tapi hari ini kita masih daring. Ya, sesuai dengan janji saya bahwa pada pertemuan ke-7 saya akan menemui Anda. Nah, sekarang saya menemui Anda ya, untuk bertatap muka secara daring juga ya, terkait mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Saya Dr. David Rizal Nugroho, SSMSI, dosen tetap program studi ilmu komunikasi FISIP UNES Pakuan, yang akan mengampu mata kuliah ini sampai selesainya mata kuliah ini pada saat ujian akhir semester nanti. Sejak mata kuliah ini lahir dan ada, saya langsung diserahi menjadi dosen pengampu sebagai juga penanggung jawab mata kuliah, dan belum bergeser sampai hari ini juga masih dipercaya. Ya, saya bisa maklum karena kebetulan tesis dan disertasi saya tentang Corporate Social Responsibility CSR. Ya, saya S2 dan S3 di IPB, mengambil tema tentang CSR untuk riset, dan akhirnya dengan riset itu saya bisa mendapatkan gelar Magister Sains dan Doktor pada tahun 2017. Jadi ya, walaupun sekarang sudah jarang riset tentang CSR, tapi setidaknya salah satu materi yang saya geluti cukup lama adalah tentang corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa saya diminta mengajar mata kuliah ini di program studi komunikasi konsentrasi humas, walaupun ada juga kelas-kelas lain yang diajar oleh dosen yang lain ya. Dari disertasi itu lahirlah sebuah buku yang berjudul Komunikasi CSR. Ya, buku ini menjadi handbook untuk perkuliahan kita. Kalau nggak salah di forum diskusi LMS saya sudah menyampaikan, jika Anda ingin membeli bisa dicari di Shopee, Tokopedia, atau chat ke penerbit langsung, atau meminjam buku kakak kelas Anda yang anak humas yang tahun lalu. Karena buku itu juga akan menjadi rujukan juga selain materi-materi yang saya sampaikan di LMS sebagai bahan untuk ujian tengah semester. Ya. Nah, kenapa mata kuliah ini diajarkan di Humas? Karena di Humas itu ada tentang yang disebut dengan
bahasan atau kajian tentang community relation, hubungan komunitas. Ya, kan ada media relation, community relation, investor relation, government relation. Ya. Nah, community relation itu biasanya terkait dengan hubungan tentang masyarakat, komunitas, dan biasanya mereka ini mengelola atau menjalankan program CSR. Ya. CSR itu biasanya dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya Komrel itu menjadi salah satu posisi yang cukup strategis. Jadi perusahaan mengambil karyawan, rekrut karyawan untuk mengisi Komrel untuk menjalankan program tentang CSR. Ya. Saya juga sekarang dipercaya Bupati Bogor sebagai komisioner tim fasilitasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2019, saya komisioner TJSL, kantornya di Bapeda, Cibinong. Ya, salah satu pekerjaannya adalah ngurusin program CSR perusahaan dan yang mensinergikannya dengan pemerintah daerah. Ya. Apa Pak karyanya yang sudah dikerjakan oleh tim TJSL? Salah satunya itu di Cibinong ada namanya Taman Pacakarsa. Kemudian kemarin juga beberapa perusahaan menyumbang wastafel untuk cuci tangan sekolah. Banyaklah program yang sudah dikerjakan tim TJSL Kabupaten Bogor dalam rangka untuk membantu pembangunan di daerah di wilayah Kabupaten Bogor. Ya. Di luar itu, mungkin kemarin Anda sering lihat muka saya di TV One, di Kompas TV dan media lain terkait perseteruan Sentul City dengan Rocky Gerung terkait dengan sengketa lahan. Ya, memang saya selain menjadi dosen juga sebagai Head of Corporate Communication di PT Sentul City Tbk, ya, membawahi tentang publicity dan sebagainya, termasuk juga publicity CSR juga Sentul saya juga yang handle. Ya, kok Pak David sibuk amat? Ya, nggak sibuk juga sih, buktinya masih bisa ngajar juga pada masa. Saya memang senang dengan berbagai macam kegiatan. Background saya adalah wartawan. Lulus kuliah, saya jadi wartawan, dan sampai hari ini pun tetap saya menjadi pemimpin redaksi di Harian Pakar di Warung Jambu itu Bang Danamel dan Pakar Online. Sampai hari ini saya masih mengedit berita, ya. Jadi dari media ke perusahaan, ya, ke kampus itu gara-gara saya jadi wartawan. Di program studi ilmu komunikasi kalau nggak salah yang masih aktif menjadi wartawan, ya. Wartawan itu Pak Sardi, saya dan Bu Rati. Ya, bahkan saya udah lulus uji kompetensi tingkat utama, ya, sertifikasi wartawan dari Dewan Pers tahun 2018. Ya. Saya juga mengajar di konsentrasi jurnalistik, teknik penulisan, tajuk rencana dan opini. Ya, jadi kepakailah ilmunya juga. Saya senang banget kalau ngajar tentang jurnalistik karena itu menjadi bidang saya, termasuk juga terkait dengan corporate social responsibility. Oke. Di pertemuan ke-7 ini saya akan bicara tentang kisi-kisi ujian tengah semester. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bahan itu sudah diupload di LMS, ya. Mulai link bahan pembelajaran CSR, definisi CSR, praktik dan implementasi program CSR, praktik CSR Indonesia, CSR di mata perusahaan, dan lain sebagainya. Pokoknya bahan-bahan yang diupload di LMS itu adalah yang utama gitu loh, yang Anda harus download dan kemudian Anda harus pelajari, ya. Di samping buku komunikasi CSR yang saya terbitkan itu juga salah satu yang akan menjadi bahan utama pada saat ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Apa sih yang membedakan belajar di SMA dengan di kuliah? Di SMA satu buku menjadi handbook, di kuliah satu pelajaran bukunya banyak. Jadi buku komunikasi CSR disertasi itu udah
saripati dari berbagai macam jurnal, referensi, pengalaman riset saya di lapangan, sehingga cukuplah untuk dijadikan sebuah handbook untuk mata kuliah. Hampir semua mata kuliah saya itu saya bukukan, ya. Pengantar ilmu politik, komunikasi politik, kemudian CSR itu saya bukukan, dan semua itu awalnya dari perkuliahan setiap pekan yang saya iakan. Kemudian saya kumpulkan, saya tulis, nah jadi sebuah buku yang menurut saya sederhana, ya. Dulu sebelum pandemi, ada tugas untuk melakukan plan visit. Jadi saya membuat kelompok dan Anda harus berkunjung ke perusahaan untuk melihat langsung tentang praktek program CSR. Ada yang pernah ke Aqua, ke Indosemen, ke mana lagi tuh, Yakul gitu ya, di Sukabumi itu. Mereka datang ke sana untuk melihat implementasi program CSR dari perusahaan itu dan di perusahaan lain itu. Saya nggak tahu nih, pandemi ini masih memungkinkan itu dilaksanakan. Nanti kita pikirkan setelah UTS lah. Jadi apakah nanti risetnya tidak harus ke lapangan, tapi dari riset-riset internet, tapi masing-masing sudah bisa membuat laporan sendiri, ya. Jadi saya ingin Anda juga melihat secara langsung tentang praktik program CSR di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, ada yang sudah melaksanakan, ada yang masih kayak kegiatannya sosial, sumbangan, ada juga yang belum, karena undang-undang tentang CSR itu hanya ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. PP-nya juga simple, jadi tidak terlalu mengikat banget, tidak ada sanksi. Ya, karena ini lebih banyak kepada konteks kedermawanan sosial. Itu yang menjadi kendala saya menjadi komisioner TJSL Kabupaten Bogor. Ya, untuk menggugah para perusahaan untuk ikut serta itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya, tidak semuanya juga mau berpartisipasi untuk melaksanakan program CSR, kepedulian sosial kepada masyarakat. Baiklah, itu hal yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-7 ini. Jadi janji saya sudah saya tuntaskan, saya akan menyapa Anda di pertemuan ke-7 langsung melalui video. Jadi nggak perlu zoom-zooman lagi, biar hemat dan Anda bisa memberikan komentar di forum diskusi kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait tentang mata kuliah ini. Saya berharap Anda tetap menjaga prokes, ya. Karena kabarnya ini bulan Desember Januari, kalau kita tidak disiplin akan ada gelombang ketiga pandemi COVID-19. Ya. Tetap menjaga prokes dengan baik, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi bepergian. Ya penting-penting aja lah kalau memang harus pergi. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.